Niskala itu adalah kuat dan kokoh. Ya. Niskala itu adalah salah satu raja Sunda. Niskala Wastu Kencana. Saya ambil Niskala itu artinya kuat dan kokoh. Nusantara saya tambahkan di belakangnya. Saya pengen ini Nusantara kuat dan kokoh. Kalau selama ini selalu disebut ini dapur Bali Lombok, padahal tidak. Lombok punya dapur sendiri. Bahwa dia mirip dengan Bali, ya. Bahwa dia mirip dengan keris Sumbawa, ya. Tinggal masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang tidak paham. Kenapa kok harus ada keris? Kerisnya kenapa kok harus panimbal? Kenapa kok harus jalasan ngubu tumpeng? Kenapa kok ketika saya acara ini kerisnya harus sabu inten? Keris pada awal kita beraktivitas itu posisinya di kalangan generasi muda itu benda yang klinik, wingit, ternyata telah menjadi warisan dunia, dan ternyata kalau didalami lebih lanjut itu melibatkan banyak sekali aktivitas ekonomi yang bisa menghidupkan UMKM. Ini sebelum kita masuk ke Mas Yuda nih, nanti yang bisa bicara banyak tentang marketing, apalah segala, ini kita punya gambaran nih Mas. Bisa kita lihat, ini ada gambaran seperti inilah salah satu bentuk keris kita di Lombok. Yang kalau kita lihat peranan UMKM di sini kan dia ada bicara tentang keris sendiri yang di sana melibatkan industri pengrajin tempa keris, ada pandai, ada empu. Terus kemudian ada warongko atau sarung keris yang kalau di Lombok nggak cukup sekedar seperti ini, istilahnya dikasih sarung, kasih handle atau dande di sini kami menyebutnya, tapi juga dihias dengan tatah logam dan batu-batu mulia. Ini kalau kita bicara UMKM ini udah melibatkan berapa UMKM ini? Yang dari pengrajin kerisnya, kemudian pengrajin sarung handle-nya, tatah logamnya, batu mulianya, paling tidak ada 4 UMKM. Yang kalau pemerintah daerah bertanya, apa peran kita di dalam peran kita secara real di masyarakat, kita benar-benar paling tidak membuka lapangan pekerjaan untuk 4 profesi. Itu belum kalau kita pikir perak, dan uniknya di Lombok kita bisa memproduksi perak sendiri ya Bah ya. Itu di luar dari emas yang kita ambil dari Newmont ya. Atau jangan-jangan yang dari Newmont nggak jatuh ke kita ya. Begitu Mas Yuda. Ini bukan karena konservatifnya kalangan keris ya. Kok yang tua ditunggu bicara sampai selesai, bukan. Tapi karena kita memang menunggu apa kira-kira benang merah yang bisa menghubungkan generasi beliau dengan generasi kita ini yang aku remaja awal dan remaja akhir nih. Karena apa? Karena kalau kita karena kalau kita bicara pelestarian, Mas, otomatis kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai keris ini kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita gitu. Kalau di kita oke lah. Kita punya pengetahuan yang cukup gitu, kenapa kita bisa mencintai benda ini. Tapi kalau adik-adik kita, mereka butuh penjelasan yang lebih relevan dengan era mereka kan. Itu ini PR-nya Mas Yuda sebenarnya, menghubungkan kearifan di masa lalu dengan kebutuhan intelektualitas atau spiritualnya generasi sekarang gitu. Nah kalau Mas Yuda sendiri nih, silakan diambil mic-nya Mas. Saya kebetulan bukan subscriber dan bukan penonton YouTube saya kebetulan ini, jadi nggak tahu selama ini Mas Yuda mungkin bisa cerita ke kami gitu. Yang belum subscribe mungkin bisa cerita channel YouTube-nya apa dan geraknya di bidang apa, kaitannya dengan
kegiatan perkerisan apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Yuda selama ini. Silakan Mas, ini kita nggak batas-batasin waktu ini, bila ngomong sampai pagi. Iya, silakan Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya untuk kita semua, rahayu untuk kita semua. Ya. Yang pertama, sebelumnya saya pribadi nih mengucapkan banyak terima kasih kepada terutama Paguyuban Anjani dan para jajaran pengurusnya, dan juga banyak kawan-kawan kami Pak yang di sini antusias, dan alhamdulillah kami juga di sini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan pertama kali Pak kami ke Lombok, ya pertama kali, dan ini karena Kris Pak, ya karena pusaka saya bisa ke Lombok, alhamdulillah gitu ya. Juga saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih juga untuk Bapak selaku perwakilan dari Pak Senopati Nusantara Pak ya, SNKI gitu. Yang dimana mungkin saya juga harus lebih mengenal lagi untuk para senior-senior di SNKI dan paguyuban lainnya Pak gitu ya, karena saya masih bisa dibilang dunia awam lah Pak ya dalam dunia Tosan Haji sambil belajar. Masih belajar, makanya butuh banyak bimbingan, dan juga dari para senior-senior Tosan Haji Pak, om-om semua yang ganteng-ganteng minta bimbingannya ya untuk generasi muda, terutama perwakilannya saya gitu ya, untuk mengenal lebih jauh tentang Tosan Haji ya. Nah sebelumnya Pak, saya mau menceritakan tentang kami ya Pak ya. Kebetulan yang mungkin belum tahu, saya biasa dikenal itu di sana Kang Yuda panggilannya. Saya asli dari Bogor ya, yang juga Jawa Barat ya, yang dimana mungkin kita ada ikatan darah nih dengan Lombok nih Pak ya. Sunda karena ya, Sunda gitu ya. Dan juga alhamdulillah saya bergerak di bidang media gitu ya, media entertain, konten kreator, dan juga pemasaran Tosan Haji. Nah yang saya lihat Pak, awal mulanya saya membuat Niskala Nusantara itu sebenarnya nggak ada kepikiran ke arah sini Pak, ke arah untuk Kris dan Tosan Haji, saya nggak ada kepikiran ke arah sana. Nama medianya Niskala ya Kang? Niskala Nusantara. Itu ada channel YouTube-nya? Ada channel YouTube-nya. Nanti bisa dilihat di bawah bisa, ya. Di sini nih ada ya. Ada linknya. Buat yang mau subscribe nih. Ya. Situ saya pertama kali kenal Kris itu sebenarnya dari saya lahir pun di atas rumah saya itu ada Kris Pak. Karena kebetulan memang orang tua kami suka pusaka, terutama memang kalau di daerah Jawa Barat itu banyaknya pusaka golok ya dan pedang, tapi memang punya Kris juga. Karena kakek kami asli dari Cirebon Pak gitu ya, di Cirebon, Banten. Jadi ada perpaduan antara Cirebon, Banten, dan Bogor. Jadinya untuk saya pribadi memang nggak terlalu tabu ya dengan hal-hal Tosan Haji. Tapi saya belum mengerti saja ya. Nah, seiring jalannya waktu gitu, nggak tahu kenapa saya itu dikasih satu pusaka oleh orang tua saya, yang dimana saya itu suruh mencari artinya sendiri. Saya dulu tuh nggak peduli, apaan sih kayak gituan gitu ya. Terus saya ngelihat Kris itu, apa ini pamor di sablon apa gimana gitu kan, saya pikir ya. Itu masih muda jiwa-jiwa yang nggak peduli gitu loh. Umur berapa itu Mas? Waktu itu umur sekitar 15 tahun. 15 tahun? Iya, masih SMP. Kan nggak boleh nanya sekarang umur berapa kan? Kalau saya alhamdulillah masih muda. Oh iya. Kelihatan. Masih muda gitu ya. Nah, iya jadi nggak peduli ya. Nah di situ saya dikasih pusaka yang pertama kali saya pegang itu brojol Pak. Disuruh cari artinya sendiri sama orang tua, saya diemin selama beberapa tahun. Saya liatin, udah mulai karat nih. Akhirnya saya searching, kebetulan waktu memang saya beberapa kali ngelihat paguyuban dari Senopati Nusantara Pak. Ya saya belajar sedikit-sedikit ya, walaupun memang waktu itu belum terlalu berminat. Saya pelajari, ternyata pusaka ini yang mungkin saya anggap dulu itu sebagai hanya sekedar hiasan gitu ya, atau mungkin saya tidak terlalu peduli dengan pusaka, ternyata setelah saya pelajari sedikit demi sedikit itu luar biasa maknanya. Dari teknik tempanya, dari teknik lipatnya, cara membuat pamor, cara membuat warangka, dan bagian lainnya. Nah di situ saya mulai tertarik. Sehingga pelan-pelan kan dulu saya tuh awal mulanya sebenarnya bukan channel Kris Mas, channel horor. Ya, nyari-nyari jin gitu ya, nyari-nyari setan gitu dulunya. Tapi channelnya masih ini? Udah enggak. Oh, udah enggak. Kebetulan saya fokus di Niskala. Saya bosan nih di channel horor, saya sekitar 3 tahun, bosan nyari yang enggak ada gitu ya. Rumah kosong dan sebagainya. Akhirnya saya buatlah channel yang pertama dulu kerjasama sama Etnik Indonesia. Ya, Koripo gitu ya. Koripo, saya direkrut oleh Koripo sebagai perwakilan anak muda.
Etnik Indonesia Channel, program anak muda kerjasama sama beliau, dikasih tahu juga caranya bagaimana dan banyak bertemu para senior di sana gitu ya. Saya kurang lebih setahun Pak di Surabaya gitu ya, pulang pergi di Surabaya setahun, dan setelah saya selesai dengan Korifo, saya sudah lumayan mendapatkan bekal. Akhirnya saya membuatlah channel yang namanya Niskala Nusantara, yang dimana artinya Niskala Nusantara ini adalah Niskala itu adalah kuat dan kokoh ya. Niskala itu adalah salah satu raja Sunda, Niskala Wastu Kencana. Saya ambil Niskala itu artinya kuat dan kokoh. Nusantara saya tambahkan di belakangnya. Saya pengen ini Nusantara kuat dan kokoh secara budaya, adab, semuanya. Saya pengen kuat dan kokoh, dan Niskala ini bisa mewakili semuanya. Saya pengharapan saya membuat channel Niskala gitu Pak. Yang kedua, tujuan saya pengen membantu Pak. Yang saya lihat ini, mohon maaf ya, kita ini luar biasa kreatif. Bahkan saya juga banyak customer dari luar bilang bahwa Indonesia ini kaya, Indonesia ini hebat. Tapi why? Kok nggak dikenal? Pusaka-pusaka kita ini kok nggak begitu dikenal oleh masyarakat dunia, gitu ya. Maka dari itu saya coba pelajari Pak, bagaimana caranya untuk pemasaran, bagaimana caranya untuk bagaimana nih pusaka ini bisa dikenal oleh khalayak umum, bukan hanya Indonesia, internasional. Karena pernah saya lihat salah satu negara luar yang mungkin dia punya pusaka juga, ya mungkin negara tetangga. Dia itu saya pertama kali lihat di Amazon. Mereka memasarkan pusaka mereka, kemardikan, itu lakunya itu bisa 10.000 Pak, di Amazon. Bayangin, itu yang pembeli kan Amazon internasional. Ya. Kenapa mereka bisa kok kita enggak? Gitu loh. Padahal pusaka ini ya secara nggak langsung, kalau kita mau untuk mengenal ke masyarakat luar, saya jamin orang bule yang mau kulitnya apapun suka sama pusaka. Karena apa? Karena pusaka ini adalah sesuatu rahasia yang terpendam tapi sendinya luar biasa. Yang banyak pesannya Pak. Bukan hanya sekedar bilah tok gitu ya untuk sebagai ya hiasan, tapi juga ada maknanya. Nah, yang belum mereka pahami hanya maknanya saja. Untuk kayak mohon maaf ya, untuk Kris Bali, Lombok ya, itu udah luar biasa Pak seninya. Mungkin di negara kita ini hanya dihargai ya 10 juta, tapi di luar negeri Pak, saya jamin bisa ratusan juta. Ya, kalau kitanya mau untuk step by step pembuka marketing memperkenalkan kepada dunia luar. Oke, mungkin untuk yang sepuh kita simpan. Ya, mungkin yang pandai-pandai zaman sekarang ini kan banyak Pak ya. Alhamdulillah masih lestari pandai-pandai empu-empu Pak, gitu ya. Mungkin kita manfaatkan empu-empu tersebut membuat suatu pusaka dengan yang indah Pak. Ya, seindah-indahnya agar dihargai. Bukan hanya negara kita saja tapi negara luar. Dan mereka tahu bahwa Indonesia ini adalah pusakanya salah satunya Kris. Ya, alhamdulillah sudah diakui UNESCO juga ya Pak ya. Nah, dari situ makanya saya membuat lah Pak salah satu, nah ini mungkin tips ya buat teman-teman para UMKM terutama, membuat Niskala ini secara nggak langsung untuk marketingnya mereka juga Pak. Ya, marketing saya dan marketing mereka. Makanya saya membuatlah salah satu website ya, dan juga membuat salah satu acara lelang di kami gitu ya. Dan alhamdulillah antusiasmenya itu bukan hanya dari dalam negeri Pak, tapi dari luar negeri banyak. Dan bisa dibilang marketing kami ya, kalau marketing kami ini lumayan berhasil gitu ya. Walaupun memang banyak orang-orang luar yang mungkin sekedar hanya beli untuk hiasan, tapi kembali lagi itu bisa menyeluruh. Bahkan konsumen kami Pak paling jauh itu ada di Meksiko Pak. Asli orang Meksiko. Namanya Pak Leonard. Ya, Sir Leonard. Itu asli orang Meksiko. Dia bilang ke saya pakai bahasa Inggris, kan saya nggak bisa bahasa Inggris Pak ya. Saya coba translate gitu ya. Translate intinya sama ya, nggak ulang fase bahasa Inggris. Saya translate, mereka bilang senjata Indonesia itu luar biasa gitu ya. Kami belum tentu bisa membuat yang seperti ini di negara kami walaupun dengan teknologi yang ada masa ini gitu ya. Kenapa kok nggak dipasarkan secara luas lagi? Padahal ini saya jamin ini banyak yang suka gitu loh gitu. Nah, waktu itu apa Kang? Waktu itu Kris Bali Pak, saya Kris Bali Lombok. Kris Bali Lombok saya ke beliau gitu ya. Memang ada aturan nggak tahu nih Pak, masih sekarang ini aturannya boleh nggak kirim kris ke luar? Setahu saya sih masih boleh ya, karena saya sering melakukan itu. Ya, setahu saya sih masih bisa, tapi yang untuk hiasan ya Pak ya, yang bukan yang benda peninggalan budayanya ya. Ya, mungkin kalau kategorinya kamardikan mungkin ya untuk hiasan. Bukan itu, kategori senjata gitu. bukan senjata itu masih boleh menurut saya ya. Artefak gitu. Ya.
Maka dari itu dari situlah kami membuktikan Niskala Nusantara bisa membantu Pak, pengen tujuannya membantu para UMKM dan juga kami terutama untuk mengenalkan kris kepada dunia yang luar gitu. Dan kami juga membuat channel itu ada translate ya Pak. Jadi ada tim kami yang mentranslatekan ke bahasa Inggris. Jadi kalau saya berbicara kan saya Indonesia, tapi kalau mereka klik CC itu langsung translate bahasa Inggris. Gitu. Jadi kami pengen bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional. Pusaka itu harus berjaya kapanpun, dimanapun, gitu ya. Terutama Tosanaji Nusantara, semuanya harus semangat. Nah, dari para UMKM saya sarankan Pak ya, untuk saat ini mungkin kalau kita oke lah pameran gitu ya, mungkin kita harus tetap ada Pak, karena biar lestari terus gitu ya di generasi sekarang. Nah, kalau untuk zaman sekarang mungkin kita manfaatkan media Pak. Terutama media ya, kita lihat TikTok ada, sudah mulai banyak ya teman-teman yang mungkin merambah ke TikTok, Facebook ada, YouTube, dan juga mungkin website-website yang tujuannya online shop Pak. Itu yang mencakup di lokal maupun di luar gitu loh. Itu menurut saya sih harus coba dikembangkan, karena kalau kita stay di era sekarang ini Pak, stay dengan cara yang lama ya, mohon maaf, konservatif ya akan ya segitu aja. Bisa teman, step by step. Makanya kita harus ngikutin zaman ini memang sudah modern. Ya kita mau nggak boleh tutup mata, kita harus mau untuk mencoba hal baru yang mungkin selama ini kita belum pernah coba. Gitu. Mungkin kedepannya sih saya juga pengen Pak, kedepannya saya mungkin sedikit masukan, mohon maaf Pak ya. Setiap pameran kalau bisa sih ada yang namanya memberitahu nih para pembursa datang kan mereka pengen menjual pusaka. Nah kalau bisa kasih arahan Pak, bagaimana cara menjual pusaka di era masa ini. Itu penting sekali Pak, karena saya jamin saya banyak survei kepada mereka itu tujuan datang ke sini untuk mencari nafkah. Betul. Untuk bagaimana caranya bisa memasarkan. Betul. Tapi kalau memang masih pakai cara lama, menurut saya pribadi itu agak sedikit sulit. Gitu. Dan yang ini termasuk yang cara lama yang kita ini bagus. Ini kan karena ini budaya Pak ya. Jadi bisa mendatang gitu. Karena kita nggak ada pusatnya Pak. Selama ini yang saya pribadi di Bogor itu nggak pernah bahkan ada yang seperti ini Pak. Pernah ada kemarin, cuman itu hanya peresmian UNESCO Golok gitu ya. Tapi kalau untuk rutin seperti Anjani ya yang ada di daerah Jawa, Jakarta itu nggak pernah ada Pak. Gitu ya. Makanya saya mungkin juga terutama untuk para senior ya, saya pengen di Bogor itu ada pameran, terutama untuk mengenalkan ke masyarakat yang sekitar kita nih Pak, di Bogor terutama, karena di Bogor itu kembali lagi banyak yang masih kenal kleniknya doang, wingit, yoni gitu ya, kodam dan lain sebagainya. Ya, mereka tuh nggak mengenal artinya, mau krisnya bagus apa enggak, yang penting buatan Pu Gandring gitu aja gitu ya, seperti ya. Taunya gitu doang. Makanya saya pengen orang-orang Bogor terutama ya dan sekitarnya ya Pak, semuanya kalau bisa seluruh Nusantara adakan acara seperti ini. Ini penting sekali. Ini sangat salah satu terobosan yang luar biasa, terutama dari Paguyuban Anjani. Kita tepuk tangan semuanya untuk Paguyuban Anjani yang luar biasa, dan juga yang mungkin bisa hadir ya, ini luar biasa juga para pembursa yang mungkin dari Lombok dan luar Lombok, ini luar biasa. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu Pak untuk pemasaran. Ya mohon maaf kalau memang ada kesalahan gitu ya Pak ya, dan juga kekurangan dari tutur kata saya. Dan kembali lagi tetap jaya Nusantara, jaya jaya jaya. Terima kasih Kang Yuda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum tutup ini Kang Yuda. Jadi jangan assalamualaikum dulu, belum selesai ini. Di Lombok itu kita tidak hanya mengkomoditaskan keris-keris lama. Kita juga di sini, kalau tadi kita dengar ada suara palu di belakang, ini untuk warga Kota Mataram. Kalau Anda datang sampai besok ke sini, Anda tidak hanya bisa melihat bagaimana keris Lombok atau keris-keris di Lombok dan keris dari daerah lain, tapi kita juga bisa tahu bagaimana keris itu dibuat. Kebetulan di belakang ada workshop yang memperlihatkan bagaimana proses penempaan keris. Nah, jadi di Lombok ini saya tunas tolong Abah. Ya. Kita spill satu, ini kebetulan keris yang kalau di dalam istilah perkerisan. Nah, kita sekalian lihat bagaimana kaidah menghunus keris di dalam tradisi Nusantara. Karena Lombok juga kebetulan mengadopsi tradisi yang sama bagaimana cara menghunus keris.
jadi ditarik sarungnya, kemudian ditempatkan di telinga sebelah kanan. Itu maksudnya apa itu, Bah? Untuk penghargaan. Jadi begitu kaidahnya. Bukan besi biasa. Tosan aji. Nanti kita tanya Mas Dayat tadi kaitannya dengan itu. Nah, itu kita spill dulu, Bah. Ini kebetulan Mas Dayat, Kang Yuda dan teman-teman yang hadir di sini atau yang menonton dari rumah, ini kebetulan keris kamardikannya Lombok. Jadi keris Lombok yang dibikin setelah era kemerdekaan. Ya, kalau kita taruh aja di sana, jatuh ke tangan piranha ya, Bah. Itu akan sulit dikenali mana yang tua, mana yang baru dibikin kemarin, karena memang sangat presisi dia, sangat presisi sekali dalam proses pembuatannya. Seperti itu yang terjadi di Lombok. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara keris, kait era di Lombok sama mungkin seperti di Jawa dan daerah lain, kita membagi era itu menjadi dua, era sepuh, Kang. Sepuh itu sebelum kemerdekaan maksudnya, sama era kamardikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari warga Mataram, ya. Kebetulan kalau kita berbicara Mentaram, ya reramputan istilahnya. Jadi reramputan itu dari semua kelompok, ya, komunitas ada di Mataram. Ya, mungkin sedikit saya mohon gambaran sekilas, ya, kaitannya dengan masalah, ya, apa yang dikatakan pakem, apa yang dikatakan makomnya, asal-usulnya mungkin sekilas saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sudah pertanyaan S2 ini, beliau ini, karena beliau juga sesepuh di sini. Kalau kita bicara pakem secara keris Lombok, memang kita punya. Jadi dapur keris Lombok itu, mohon maaf Pak Hidayat, Bapak lebih paham. Jadi kita punya keunikan karena dapur keris Lombok itu merupakan perpaduan nih antara keris Bali, ada unsur Jawanya juga, kemudian ada pengaruh dari bahannya, itu pengaruh dari Bugis, Bima, Sumbawa, gitu. Jadi kalau perlu cerminan baik-baik, kalau perlu perhatikan, ada perbedaan. Kalau selama ini selalu disebut ini dapur Bali Lombok, padahal tidak. Lombok punya dapur sendiri. Bahwa dia mirip dengan Bali, ya. Bahwa dia mirip dengan keris Sumbawa, ya. Jadi dapur kita, pakem kita yang sebenarnya itu ada. Nah, itu gunanya, makanya di Anjani kita akan mulai nanti. Sering-sering kita ajukan, kita adakan diskusi yang lebih intens gitu untuk kita bahas karena teknis sekali. Nah, itu juga mohon bantuan kepada Mas Hidayat dari Senopati. Terus terang Pak, kami kesulitan mengenai literasi di sini. Jadi karena itu saya kalau pusing saya buka anunya beliau. Jadi Instagram beliau saya buka, anunya Mas ini saya buka. Minimal saya dapat pengetahuan. Karena kita termasuk muda, ya. Jadi dibanding dengan keris Jawa, keris Bugis, Bali Lombok ini termasuk lebih muda. Jadi dia tangguh yang lebih muda. Karena itu dia jadi unik sebetulnya. Karena unsur Melayu juga kita ada. Salah, nanti kita akan kembangkan terus untuk lebih intens kita tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasi dewek tiang atau saya lalu Ade Sukmayogi dari Kopang. Tadi sangat jelas disampaikan sama bapak-bapak dan akang ya terkait dengan bagaimana cara memasarkan keris tadi melalui media sosial pun juga sampun tadi bapak-bapak berdua memberi kita pencerahan tentang keris Lombok atau lebih luas keris yang ada di Nusantara niki. Yang saya mau tanyakan sedikit tentang apa hubungan keris dengan kebudayaan yang lain, karena ampure kami di Lombok, wabil khusus di Lombok Tengah, banyak sekali kegiatan-kegiatan budaya yang menggunakan ritual keris. Sampun niki, matur suwun, matur tampiasih. Kalau kita bicara budaya Nusantara, keris itu selalu terlibat. Kenapa? Karena budaya Nusantara ini juga salah satunya dibangun dengan dan oleh keris.
Contoh kasus misalnya, ketika Raja Majapahit, ini konon kita ngomong legenda konon, ada sebuah cerita juga, cerita tutur. Ketika Raja Majapahit ingin mengamankan wilayah Selat Malaka dari perampok, bajak laut dan sebagainya, Raja Majapahit memberikan keris taming sari. Ini yang juga debatable ini masyarakat kawan-kawan Malaysia ini, tapi saya ngomong di versi kami. Memberikan keris tameng sari kepada Sultan Malaka. Tameng, sari, inti. Bagaimana caranya Malaka kamu bisa mengamankan Majapahit dari bajak laut. Satu. Kemudian ketika Majapahit ada ontran-ontran atau ada kericuhan, ada chaos kayak gitu ya. Ketika itu di Majapahit sudah sangat heterogen masyarakatnya. Ada masyarakat Hindu, ada masyarakat Buddha, Islam sudah masuk dari Gujarat. Ada kemudian masyarakat pedagang, ada petani, ada pemerintah, ada masyarakat miskin dan sebagainya. Rame, ontran-ontran di Majapahit. Sudah terjadi kerusuhan dan sebagainya. Karena mungkin waktu itu ketika ada masalah ketimpangan sosial dan sebagainya. Akhirnya Raja Majapahit memerintahkan Mpu Supo untuk membuat satu keris sebagai salah satu simbol. Gimana caranya bisa menyatukan Majapahit lagi seperti dulu dengan segala kesuksesan dan segala kemakmurannya. Akhirnya seorang Mpu Supo waktu itu di Serat Jaya Semporo Mpu membuat keris dapurnya naga. Naga sebagai satu simbol kepemimpinan naga. Dalam rupa keris. Keris itu kalau di Sengkalan atau di Jawa itu ada Sengkalan Memet namanya. Keris itu maknanya tunggal atau manunggal, menyatu. Seorang pimpinan harus bisa menyatukan Majapahit. Contoh. Kemudian CC-nya itu disebut sosro itu kalau di bahasa Indonesia kan 1000 sisi. Seluruh perbedaan itu dianggap 1000 perbedaan itu harus bisa disatukan oleh seorang pemimpin yang bisa mengakomodasi perbedaan yang ada, menyatukan. Dikasih kinata emas supaya menunjukkan kemakmuran. Ada kidang kencono, kidang emas, salah satu sisi. Kidang emas itu simbol kemakmuran. Tetapi untuk mencapai kemakmuran jangan dengan cara-cara yang tidak bagus. Itu. Kidang kencono ini ibaratnya kalau kita lihat wayang Rama Sinta itu, ketika Dewi Sinta ditinggal sama Rama itu, dikasih lingkaran itu, kemudian datang Kolomarico itu seorang raksasa menyerupai dia berserupa seperti kijang atau kijang itu, larilah dia keluar, masalah terjadi. Jadi kalau ingin mencapai kemakmuran dengan cara yang baik, itu kayak semacam baliknya ada Bagaskoro, sebuah semangat. Dari zaman dulu keris itu sebagai sudah menyatu lekat dengan kegiatan, dengan kepemerintahan, dengan kemasyarakatan, dengan kebudayaan. Contoh kasus lagi, misalnya ini salah satu contoh Sanepol atau simbolis. Ketika harus menyatukan antar kelompok dan sebagainya itu, muncullah dapur keris yang namanya campur baur. Campur baur, campur menyatu, baur memadu. Nah semacam ini, simbolisme keris itu sangat kaya dengan makna, sangat kaya dengan budaya, misalnya contoh kasus lagi, kalau seseorang misalnya saya masyarakat biasa, mau mengingatkan seorang raja, Anda jadi raja harus baik omongannya, harus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat. Kalau saya sampaikan langsung kepada raja ketika itu saya sudah dipenggal. Raja kok dinasehati oleh masyarakat, kan itu masyarakat masih akan dipenggal saya. Tapi dengan sebuah keris, seorang wali Sunan Kalijogo itu menasihati Raden Patah. Kerisnya dapur Jalak Sangu Tumpeng, pamornya Lar Gangsir, gelar Ageman Siro. Anda ini jadi raja itu hanya ageman sementara, hanya sebuah pangkat jabatan sementara. Setelah Anda nggak jadi, ya sudah. Gelar Ageman Siro, Jalak Sangu Tumpeng. Kalau ngomong sebagai raja itu kalau ngomong yang migunani atau manfaat, yang benar, yang bermanfaat sehingga orang lain enak mendengarkan. Lah, simbolisme kayak gini yang sudah ada di masyarakat itu munculnya dari keris. Karena itu wajar. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan sosial,
adat istiadat bahkan keagamaan itu keris menjadi salah satu yang utama. Lah tinggal ini yang butuh ini. Tinggal masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang tidak paham kenapa kok harus ada keris. Kerisnya kenapa kok harus panimbal? Kenapa kok harus jalasan ngubu tumpeng? Kenapa kok ketika saya acara ini kerisnya harus sabu inten? Narasi-narasi budaya, narasi filosofi budaya ini yang harus terus dikabarkan ke anak-anak muda. Sehingga paham nanti antara hubungan antara keris, simbolisme keris dengan laku budaya atau ritual budaya. Bismillah, paling sedikit yang akan saya sampaikan sebelum penutupan. Paling saya sebagai generasi muda, tadi benar apa kata Pak Dayat, luar biasa. Anak muda itu butuh masukan mengenai apa makna dari pusaka-pusaka yang dipakai, di pakaian terutama. Ya, jadi mungkin menurut saya pribadi anak muda itu hanya perlu penjelasan yang singkat, padat dan jelas. Gak usah kita berbahas dapur dulu, gak usah ngeliat ricikan dulu. Yang penting tahu gunanya keris ini apa dan maknanya apa untuk si anak muda tersebut. Lama-lama mereka pasti suka dan mencari tahu sendiri ya. Sisanya otodidak. Karena jiwa leluhur itu ada di kita dan leluhur akan mengarahkan kita ke arah terbaik. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Mas Yuda. Abah mungkin ada yang mau disampaikan? Mas Dayat ada? Terima kasih sekali. Mudah-mudahan acara pada hari ini menjadi awal dari keseriusan kita untuk memantapkan keris Tangguh Lombok. Tahun depan, Miopi, kita punya PR untuk simposium berarti.